Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 13 Juni tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat dari chart itu pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan sudah ada di Sagittarius di 4 derajat 1 menit, berarti pagi ini bulan full conjunction, oposisi dengan Merkurius. Dan karena oposisi itu adalah transit yang tension, maka barangkali kata-kata termasuk menjadi musuh kita hari ini, tanda petik ya, atau satu hal yang kita perlu sangat waspadai. Dan agak siang, lebih sore lagi bulan akan trine sempurna dengan Jupiter, dan ini menunjukkan bahwa kalau paginya kita berargumen atau kita punya pikiran-pikiran yang mungkin membuat kita depresif, kita sendiri yang berpikir yang lebih negatif atau lebih pesimis, maka di sore harinya kita bisa menemukan kembali ya core-nya kita. Dan dari kemarin ini transit yang lebih lama adalah Jupiter dengan Lilith. Sudah diceritakan kemarin, ini adalah tentang pertentangan yang tidak ada titik tengahnya, kecuali kalau kita mengedepankan cinta dan toleransi. Kemudian Mars yang mendekati Chiron, dia akan segera melewati Chiron. Nah, kalau yang saya melihat ini kayak penyembuhan yang berat ya. Jadi kayak misalnya ini hanya bisa diselesaikan di pengadilan, something like that, atau ini hanya bisa diomongin dengan orang ketiga yang lebih tinggi derajatnya. Jadi ada observer atau ada pihak yang lebih adil yang bisa melihat dua belah pihak seperti itu. Dan itu cuts ya, ketika konfrontasi. Jadi konfrontasi ya, tujuan utamanya. Jadi karena Chiron kan pada akhirnya adalah penyembuhan, perbaikan, solusi. Tetapi dengan cara konfrontasi. Ya mungkin operasi, something like that. Ya jadi ini adalah kita perlu untuk berani ya jalan terus ke depan. Kalau memang kita harus lewat perang, kita harus lewat perang, tapi kita harus sampai pada sisi yang setelah itu. Nggak bisa berada di tempat yang sama, kecuali memang masih ingin situasinya berulang seperti itu ya. Kemudian satu lagi transit yang Uranus dan Venus, ini kan kita lihat Venus sudah melampaui dan dia udah menjauh dari Uranus. Artinya kalau kita menemukan informasi kemarin ya, kita masih shock, tetapi udah bukan news lagi gitu, udah bukan kabar lagi. Jadi kita sudah berusaha untuk menerima. Jadi kalau dipadukan antara Mars dan Chiron dan kemudian Uranus dan Venus, ini kayak satu chapter sebelum akhir dari novel. Jadi setelah perjalanan panjang, setelah semuanya ditumpuk, setelah kemarahannya memuncak dan sudah ketahuan gitu ya, sudah ketahuan semua tipu dayanya, maka ini adalah tinggal bagaimana kita melakukan penyelesaiannya dengan sebaik mungkin, karena ini bukan penyelesaian yang harian ya, dan itu planet-planet yang saya sebutkan bukan hanya yang harian tetapi yang juga cukup panjang seperti itu. Dan bulan juga matahari square dengan Neptunus itu, what do you think? Ya, jadi ini adalah ketika kita harus konfrontasi dengan pendapat yang jauh lebih luas, dimana kita nggak bisa kendalikan pendapat orang. Jadi apapun yang, jadi kayak kita masuk ke sosial media, gambarnya kontroversi, kita tahu bahwa tidak semua gambar menceritakan kebenaran. Ada kebenaran tapi ada juga misleading di situ. Kita berusaha menjelaskan bahwa duduk perkaranya seperti ini sebagaimana kita pandang, tapi masyarakat itu seperti punya idenya sendiri dan kita nggak bisa nahan untuk mereka ngomong apa aja, terserah dia. Apalagi di era sekarang ketika kebebasan bicara itu kadang-kadang
melewati batas ya, bahkan terlalu kejam terhadap orang yang bersangkutan, which is siapa sih gitu ya, apa hak mereka untuk mengatakan sesuatu. Oke, ini di sekitar saya banyak kucing yang berlarian kian kemari. Oke, what do you think? Gambar anak ini either kalau tadi konflik keluarga barangkali ada kaitannya dengan anak. Kalau kita tidak dalam konteks keluarga ya, konteks kantor, pekerjaan, ini adalah kreativitas pekerjaan yang kita anggap penting. Jadi kan kadang-kadang di antara pekerjaan keseharian kita punya satu hal yang preoccupied pikiran kita. Nah itu, dan itu kan ini gimana ya cara nyelesainnya, kok susah banget gitu. Misalnya gimana supaya memasukkan barang ke Indonesia, misalnya seperti itu, atau gimana caranya supaya kita bisa membuat strategi pemasaran yang paling jitu, something like that, atau kita bikin masterpiece dari karya desain baju kita or something like that ya. Itu yang di tengah. Dan kalau di kiri itu kan gambar awan menunjukkan bahwa kita udah melalui proses yang panjang sampai menemukan ini loh cara yang baik, dan kayaknya sih akan selesai. Jadi artinya saya berharap gambar coffin ini menunjukkan kita berhasil menyelesaikan project itu atau apa yang menjadi concern kita semaksimal mungkin. Kalau di sini satu kartu yang jumping adalah The Grail Knight, The Messenger of Avalon. Messenger itu artinya kan komunikasi, dan ini kan Knight ya. Knight itu kan belum sampai King ya, levelnya masih dalam proses romance, illusion, seeking the sacred. Jadi ini perjalanannya sudah berada di tengah, bukan awal, tetapi masih relatif agak jauh, masih butuh waktu. Jauhnya relatif, masih butuh waktu untuk sampai ke titik yang kita inginkan. The Grail Knight, romance, illusion, seeking sacred. Jadi yang namanya romance itu kan memuncak pada saat kita sudah ketemu, sudah berhasil menjalin hubungan ya, dan kita tengah berbunga-bunga dan berusaha memastikan ini akan menjadi a thing gitu ya. Tetapi kan romance, the real romance-nya itu sendiri kan takes time untuk sampai kita bisa mengatakan bahwa ini hubungan yang memang stabil gitu. Oke, 5 kartu dari The Psychic Tarot. Kita mulai dari current situation-nya, recognition and reward. Ini kan sama seperti gambar anak tadi setelah gambar awan ya. Jadi sebenarnya kita udah sampai di peak ketika kita udah aha gitu ya. Jadi udah sampai ke tahap dimana kita idenya tuh udah mulai ngalir gitu. Tapi tetap masih butuh perjalanan, dan barangkali ini juga setelah beberapa kali kita trial and error dan berhasil gitu ya, yang kita expect. Jadi kita tahu kita kan struggling nih untuk bisa kita dikenali dan mendapatkan reward dari apa yang kita kerjakan ya. Kita pikir kita masih akan berjuang setengah mati jungkir balik ke depan, masih jalannya, tetapi hidden influencesnya adalah fulfillment of wishes. Jadi artinya sebenarnya kita udah tinggal dikit lagi Jo. So hang on ya, masih berat tapi hang on. Advice-nya prosperity begin. Jadi sekarang fokuskan pada keuangan, pemasukan, kesejahteraan, perasaan nyaman ya. Prosperity bisa berbagai macam. Sini digambarkan dengan buah tuh artinya juga termasuk salah satu dimana kita sekarang fokus. Kalau dalam berkeluarga adalah ketika mulai hamil punya anak ya saya pikir ini termasuk waktu yang penting juga untuk kita mulai mendekati pada hasil akhir gitu ya. Jadi ya satu chapter sebelum chapter terakhir gitu ya. Ini nomor 1. Kemudian resultnya adalah material and spiritual prosperity. Jadi kalau penggambaran dari kartu-kartu yang muncul ini so beautiful ya, ketika hasil perjuangan kita yang membuat kita menjadi warrior dan selalu waspada itu sudah mulai menampakkan hasilnya. Dan ketika kita menemukan dari dalam hati, this is what I do best gitu ya, maka fokus ke situ dan berjalan menuju hal yang lebih stabil. 4 kartu dari sini.
I don't know why, tapi kalau kita lihat dari ujung kiri dan ujung kanan, kayaknya kita secara sekilas, nanti saya lihat belakangnya. Sorry. Itu adalah ketika kita ngomongnya terlalu tajam sehingga tidak ada yang menang. Sorry. Iya, jadi kalau menurut saya King of Sword dan Six of Wands terbalik yang menjadi outcome. Situasinya adalah King of Sword adalah hati-hati terutama di pagi hari ya sebelum lunch dengan komunikasi kita ya. Karena itu bisa menjadi penghalang kalau kita tidak hati-hati dalam bertutur kata ya. Di sini King of Swords sebenarnya hati-hati itu kan tidak harus bahwa kita salah atau nggak jadi masalah. King of Swords sendiri itu adalah energi yang sangat mature ya. Dia bicara apa adanya belak-belakan dan nggak ada salahnya hal tersebut ya. Tapi memang tergantung konteksnya. Kemudian ini karena tantangannya ini tantangan either ini situasi sosial, nggak perlulah kita setajam itu kalau situasi sosial, ngapain gitu ya, kayak kita ngasih tahu ke anak kecil gitu ya dengan cara yang sangat menyakitkan, hanya menambah trauma padahal dia sebenarnya juga ini situasi kayak gitulah, artinya situasi yang nggak perlu kita menunjukkan bahwa kita sharp banget gitu, nggak, orang juga udah tahu tanpa kita harus mengatakannya. Atau kita ngomong ke teman kita hal yang kita nggak perlu ya, it hurts, itu aja, karena ini masuk di tantangan. Dan ini sebagai saran the fool terbalik itu pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak tahu. Somehow kita tahu hal yang tajam tapi di situasi yang tidak tepat, karena ini lebih sosial, kita pura-pura tidak tahu. Dan barangkali memang nanti kita perlu cari waktu lain untuk mengatakannya kalau memang ada. Kalau enggak, it doesn't matter, ini still Six of Wands ya, kita nggak perlu menunjukkan hingar-bingar bahwa I'm the best one, arogansi kayak gitu, nggak usah. Kita jaya, kita menang, tapi biarkan energinya subtle ya, jangan terlalu celebration yang ini gue gitu ya, nggak perlu kayaknya, kecuali ini kita bersama. Allow us to comfort and cradle you in these changing and challenging times, we are always here for you. Very clear ya buat beberapa ini saat yang masih ya satu chapter sebelum terakhir. Go on please, jangan munculkan pikiran-pikiran negatif, terus berjalan, itu aja. Oke, Benita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.